Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah fenomena yang luar biasa. Kita akan ngelihat gimana caranya Arif Muhammad sukses mengubah atensi digital yang masif menjadi kerajaan bisnis berkelanjutan dengan kerangka kerja aset ringan. Ini bukan cuma soal gimana caranya jadi viral ya, tapi tentang eksekusi strategi korporat yang benar-benar terstruktur rapi. Coba pikirin deh, gimana ceritanya sebuah baliho politik yang ternyata palsu dan perdebatan receh soal cara makan nasi Padang bisa berubah jadi kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah. Keren kan? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngebuktiin ke kalian kalau kesuksesan viral kayak gitu tuh sejujurnya jarang banget cuma model hoki doang. Kuncinya ada di angka ini. Riset empiris ngebuktiin kalau personal branding itu ngaruh banget, sampai 67,8% loh terhadap keputusan kita buat beli sesuatu. Jadi audiens tuh nggak cuma beli barangnya, tapi pada dasarnya mereka itu membeli identitas, value, dan trust yang udah dibangun secara konsisten sama sosok di baliknya. Terus ini gambarin kekuatan psikologi konsumen dengan brilian banget. Ingat gak sih heboh-heboh soal cara makan nasi Padang? Ternyata 76% audiens fanatik milih tim tangan dan 24%-nya tim sendok. Ini tuh benar-benar masterpiece dari yang namanya tribal marketing. Taktik ini sukses banget memicu keterlibatan emosional dan ngebangun loyalitas kelompok yang super kuat di media sosial. Nah, buat bedah ini semua, kita punya 6 bagian terstruktur hari ini. Mulai dari ekuitas personal branding, semiotika pemasaran gerilya, psikologi viral, bedanya bisnis tren versus warisan, tata kelola risiko, dan terakhir, kita bakal bahas playbook bisnis aset ringan. Oke, kita mulai dari fondasi yang paling penting, ekuitas personal branding. Gimana sih proses transisi dari sekedar sosok anonim menjadi sebuah otoritas yang diakui? Coba perhatiin model akademis ini. Ini ngevisualisasiin tesis inti kita dengan pas banget. Intinya, ngebangun otoritas di media sosial itu secara langsung bakal ngegas keputusan konsumen buat ngebeli produk kita. Ibaratnya, kalau personal branding kamu udah kuat, kamu tuh udah motong kompas keraguan di kepala konsumen. Kalau kita lihat timelinenya, evolusinya kelihatan jelas banget. Dari yang awalnya cuma persona Twitter anonim di tahun 2009, yang jujur aja waktu itu sangat bergantung sama algoritma platform, berubah total jadi ahli strategi korporat lewat berdirinya perusahaan manajemen terpadu di 2022. Lompatan yang luar biasa kan? Lanjut ke bagian kedua, semiotika permasaran gerilya. Kita bakal bedah rahasia di balik baliho yang sempat bikin geger publik. Pakai kacamata semiotika Roland Barthes, kita bisa ngebongkar makna di balik simbol-simbol visual dari baliho pura-pura politiknya itu secara objektif. Ada peci tradisional, latar merah putih, dan poset tangan kanan yang diangkat. Nah, tanpa perlu dukung pandangan politik manapun, simbol-simbol patriotisme dan kepemimpinan ini sukses ngebajak perhatian publik secara masif. Jenius banget sih ini. Dan disinilah letak kegeniusan aslinya. Cuma dengan ngepost foto baliho fisik itu ke Instagram, dia berhasil ngegabungin rasa penasaran orang di jalanan offline sama mekanika viral di dunia online. Hasilnya, muncul siklus umpan balik digital yang bikin brand awareness meledak seketika dan pastinya menekan biaya iklan sampai ke titik paling rendah. Masuk ke bagian ketiga, psikologi viral tribal marketing. Kita bakal cari tahu mekanisme psikologis apa sebenarnya yang bikin kampanye ini tuh nular banget. Kalau kita aplikasiin teori difusi inovasi dan strategi steps, perdebatan tangan versus sendok itu bukan sekedar perdebatan biasa, tapi udah jadi fenomena sosial. Dia ngebangun social currency lewat kolaborasi bareng Azizi JKT48, terus memicu inovasi saat figur publik kayak Jerome Pauline ikutan nimbrung. Lewat drama lucu-lucuan kita versus mereka yang emosional ini, kampanyenya sukses besar ngangkat budaya asli Minangkabau. Tapi ingat, brand yang kuat butuh pemahaman soal siklus hidup produk yang lagi dijalani. Itu bawa kita ke bagian 4, manajemen tren sesaat versus membangun bisnis warisan. Bedanya kerasa banget di sini, sangat kontras. Di satu sisi, kita lihat bisnis yang cuma numpang tren selebriti sesaat, yang emang didesain murni buat cuan cepat dan exit yang mulus. Tapi di sisi lain, untuk bisnis kulinernya itu beda cerita. Ini dikelola serius sebagai warisan jangka panjang, disupport sama pemerintah daerah, bahkan sampai riset langsung ke 11 sawah berbeda demi dapetin kualitas beras terbaik. Benar-benar berkelanjutan. Tapi, ya yang namanya popularitas viral itu selalu ngebawa risiko operasional. Bagian kelima, tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko.
Coba perhatiin kutipan kritik dari Nana Mirdad ini soal tren giveaway ikoi-ikoi. Ketika sebuah kampanye viral ternyata memicu gesekan etis di masyarakat, disitulah manajemen resiko jadi harga mati. Ingat ya, sesuatu yang viral dan kelihatan positif hari ini bisa dengan cepat berbalik ngancurin reputasi jangka panjang brand kamu kalau nggak dikelola dengan super hati-hati. Makanya, buat ngelindungin portofolio bisnisnya dari bahaya-bahaya tadi, Arif pakai tata kelola yang super ketat. Mereka benar-benar misahin mana kehebohan marketing di sosmed dan mana operasional logistik di belakang layar. Pengecekan latar belakang partner bisnis juga dilakuin ekstra ketat buat ngejaga reputasi dan ngeblokir masuknya modal-modal bermasalah, seperti yang pernah terjadi di insiden Doni Salmanan. Oke, sekarang kita saring strategi level korporat ini jadi lebih praktis. Bagian ke-6, playbook aset ringan buat wirausahawan pemula dengan modal terbatas. Kalau kamu pebisnis pemula yang baru memulai, playbook ini menuntut 4 hal. Pertama, eksekusi sekarang juga, mulai dari yang kecil, jangan kelamaan mikir. Kedua, fokus ke minat asli kamu. Ketiga, jangan asal buta ikut-ikutan tren yang nggak nyambung sama sekali. Dan yang paling penting, langkah keempat, pertahanin dengan gigih orisinalitas dan suara unik brand kamu. Bukan cuma omong kosong, lihat deh validasi dari jurnal akademis ini. Ngegabungin sosial media yang cerdas dengan personal branding yang otentik, itu udah terbukti secara ilmiah bisa ningkatin penjualan nyata di dunia fisik. Ini benar-benar metode yang tervalidasi secara empiris, bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba deh renungin pertanyaan ini. Apakah sekarang kamu lagi ngebangun identitas yang otentik, yang strukturnya kuat, dan bakal bertahan walau algoritma terus berubah? Atau kamu cuma lagi lari, ngebabi buta, ngejar tren sesaat, yang bentar lagi juga bakal dilupain orang? Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih udah ikut ngebahas materi seru ini bareng saya.